Perkenalkan, nama saya Leni Andriani, NIM 2018 12009. Saya dari program studi akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muria Kudus. Di sini saya berprofesi sebagai seorang guru atau seorang pengajar. Saya akan menjelaskan secara singkat apa itu profesi sebagai pengajar. Profesi adalah pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus. Suatu profesi biasanya memiliki asosiasi profesi, kode etik, serta proses sertifikasi dan lisensi yang khusus untuk bidang profesi tersebut. Guru adalah semua orang yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pendidikan murid-murid, baik secara individual maupun klasikal, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Saat ini, sosok seorang guru sudah ikut tereformasi. Guru dituntut untuk memiliki ilmu pengetahuan yang selalu berkembang dan mengikuti kemajuan zaman. Guru memanglah sangat dituntut untuk mengikuti kemajuan zaman, terutama pada saat pandemi seperti ini. Semuanya serba online, sekolah, kuliah, kerja secara daring semua. Pekerjaan guru haruslah dilakukan oleh seorang yang bertugas selaku guru. Pekerjaan guru adalah pekerjaan yang penuh pengabdian kepada masyarakat dan perlu ditata berdasarkan kode etik tertentu. Kode etik itu mengatur bagaimana seorang guru harus bertingkah laku sesuai dengan norma-norma pekerjaannya, baik dalam hubungan dengan anak didiknya maupun hubungan dengan teman sejawatnya. Dalam Kode Etik Guru Indonesia, itu sudah dituliskan bahwa guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia seutuhnya yang berjiwa Pancasila. Dalam membimbing anak didiknya, Ki Hajar Dewantara mengemukakan 3 kalimat padat yang terkenal, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, dan tutwuri handayani. Dari kalimat tersebut, etika guru terdapat terhadap peserta didiknya tercermin. Lalu kalimat-kalimat tadi itu mempunyai arti dan makna. Yang pertama, guru hendaknya memberi contoh yang baik kepada anak didiknya. Yang kedua, guru harus dapat mempengaruhi dan mengendalikan anak didiknya. Dalam hal ini, perilaku dan pribadi seorang guru akan menjadi instrumen ampuh untuk mengubah perilaku anak didiknya. Yang ketiga, hendaknya guru menghargai potensi yang ada dalam keberagaman siswa. Dan yang keempat, etika guru profesional terhadap tempat kerja. Dan secara umum, etika profesi sebagai guru itu mempunyai fungsi. Yang pertama, guru harus memiliki pedoman dan arah yang jelas dalam melaksanakan tugasnya, sehingga terhindar dari penyimpangan profesi. Dan yang kedua, guru harus bertanggung jawab atas profesinya. Yang ketiga, profesi guru terhindar dari perpecahan dan pertentangan internal. Selanjutnya, guru dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan. Dan profesi ini membantu memecahkan masalah dan mengembangkan diri. Profesi ini terhindar dari campur tangan profesi lain dan pemerintah. Ada beberapa sasaran sikap profesi keguruan. Yang pertama, etika terhadap peraturan perundang-undangan. Dan yang kedua, etika terhadap organisasi profesi. Yang ketiga, etika terhadap teman sejawat. Yang keempat, etika terhadap anak didiknya. Yang kelima, etika terhadap pemimpin.
Selanjutnya, etika guru profesional terhadap tempat kerja, dan yang terakhir, kode etik guru di Indonesia. Pada bagian 2 ini, saya akan menjelaskan materi yang sudah saya tulis pada soal dan jawaban nomor 1, yaitu materi tentang kejadian Enron memotivasi reformasi tata kelola dan etika. Saya di sini langsung masuk ke kasus Enron dan KAP Arthur Andersen. Enron sendiri merupakan perusahaan dari penggabungan antara Internot atau penyalur gas alam melalui pipa dengan Houston Natural Gas. Kedua perusahaan ini bergabung pada tahun 1985. Bisnis inti Enron bergerak dalam industri energi. Kemudian melakukan diversifikasi usaha yang sangat luas, bahkan sampai pada bidang yang tidak ada kaitannya dengan industri energi. Diversifikasi usaha tersebut antara lain meliputi future transaction, trading komoditi non-energi, dan kegiatan bisnis keuangan. Kasus Enron mulai terungkap pada bulan Desember tahun 2021, pada tahun 2001, dan terus menggelinding pada tahun 2002. Berimplikasi sangat luas terhadap pasar keuangan global yang ditandai dengan menurunnya harga saham secara drastis berbagai di bursa efek di belahan dunia. Mulai dari Amerika Serikat, Eropa, bahkan sampai ke Asia. Enron merupakan perusahaan energi terbesar di Amerika Serikat dan jatuh bangkrut dengan meninggalkan hutang yang sangat besar. Hutangnya hampir sebesar 31,2 miliar US dollar. Dalam kasus Enron, diketahui terjadinya perilaku moral hazard, di antaranya manipulasi laporan keuangan dengan mencatat keuntungan sebesar 600 juta dolar Amerika Serikat. Sangat besar ya. Padahal perusahaan mengalami kerugian yang cukup besar. Manipulasi keuntungan disebabkan keinginan perusahaan agar saham-saham yang perusahaan terbitkan itu tetap diminati oleh para investor-investor. Kasus memalukan ini ikut melibatkan orang dalam Gedung Putih, termasuk Wakil Presiden Amerika Serikat. Menurut teori Freud, itu ada 3 komponen utama yang menyebabkan orang bisa melakukan kecurangan, manipulasi, dan juga korupsi. Ketiga hal tersebut akan dapat kita hindari melalui meningkatkan moral, akhlak, etika, dan juga perilaku. Karena kita meyakini bahwa tindakan yang bermoral akan memberikan implikasi terhadap kepercayaan publik. Praktik bisnis Enron yang menjadikannya bangkrut dan hancur serta berimplikasi negatif bagi para banyak pihak. Dan pihak-pihak yang dirugikan dari kasus ini tidak hanya investor yang berinvestasi pada Enron saja, tetapi terutama karyawan. Karyawan yang menginvestasikan dana pensiunnya dalam saham perusahaan serta investor di pasar modal pada umumnya. Miliaran dolar kekayaan investor terhapus seketika dengan meluncurnya harga saham di berbagai perusahaan di bursa efek. Dilihat dari agensi teori, Andersen sebagai KAP telah menciderai atau menodai kepercayaan dari pihak-pihak stockholder atau prinsipal untuk memberikan suatu
fairness information mengenai pertanggungjawaban dari pihak agen dalam mengemban amanah dari prinsipal. Lalu, apa yang dituai oleh Enron dan KAP Arthur Andersen? Yang dituai oleh Enron dan KAP Arthur Andersen dari sebuah ketidakjujuran, kebohongan, atau dari pihak praktik bisnis yang tidak etis, yaitu hutang dan sebuah kehancuran yang menyisakan penderitaan bagi banyak pihak, di samping proses peradilan dan tuntutan hukum. Jadi, kesimpulan dan menurut tanggapan saya atas kasus Enron dan KAP Arthur Andersen sendiri itu, Enron dan KAP Arthur Andersen telah melanggar kode etik dan ingkar dari tanggung jawab yang seharusnya menjadi pedoman dalam melaksanakan tugasnya dan bukan untuk dilanggar. Pelanggaran tersebut awalnya mendatangkan keuntungan bagi Enron, tetapi akhirnya menjatuhkan kredibilitas bahkan menghancurkan Enron dan KAP Arthur Andersen. Di dalam kasus ini, KAP yang seharusnya bisa bersikap menjunjung tinggi independensi dan profesionalisme tidak dilakukan oleh KAP Arthur Andersen. Karena perbuatan mereka, inilah kedua-duanya telah menuai kehancuran, di mana Enron bangkrut dan meninggalkan hutang yang sangat besar, hutang yang miliaran dolar, sedangkan KAP Arthur Andersen sendiri kehilangan keindependensiannya dan kepercayaan dari masyarakat terhadap KAP tersebut. Dan juga berdampak pada karyawan yang bekerja di KAP, di mana mereka menjadi sulit dan emang sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan akibat dari kasus tersebut. Di mana pentingnya peran profesi akuntan, khususnya akuntan publik di pasar modal, guna untuk melindungi kepentingan publik. Tantangan akuntan publik yaitu menjaga kualitas dan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat dalam memberikan informasi mengenai kondisi keuangan suatu perusahaan. Sekian penyampaian materi dari saya. Bila ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.